SCN-51 Ungkapan Cinta Dennis. Sepanjang perjalanan baik Mahira maupun Dennis hanya saling terdiam. Sejenak suasana di dalam mob menjadi hening. Mau mendengarkan musik, ucap Dennis. Terserah Kak Dennis, jawab Mahira singkat. Segera Dennis memutar musik, lagu yang pertama kali diputar dan terdengar yaitu sebuah lagu rohani. Terdengar begitu merdu di telinga Dennis, namun terasa sangat tidak cocok sepertinya untuk situasi saat ini. Maaf, ucap Dennis kemudian, Mahira hanya tersenyum. Tidak perlu meminta maaf Kak, ucap Mahira sopan. Dalam suasana yang begitu canggung, Mahira tampak memiliki satu penilaian dari Dennis, di mana Dennis merupakan seorang Kristiani yang taat. Boleh aku bertanya sesuatu, ucap Dennis memecah keheningan di antara keduanya. Tentu saja, jawab Mahira singkat, dengan pandangan fokus ke depan. Ada hubungan apa kau dengan Dokter Tama? Ucap Dennis kemudian, sungguh dirinya tidak dapat menahan rasa penasaran. Sejenak Mahira terdiam dengan pertanyaan Dennis, kami hanya pernah saling mengenal dulu saat di kampus, ucap Mahira. TTT, oh, aku pikir kau pernah menjalin hubungan dengannya, ucap Dennis dengan bernafas lega. Atau jangan-jangan kau baru akan menjalin hubungan dengannya, ucap Dennis lagi dengan rasa penasaran. Mendengar penuturan dari Dennis, Mahira tidak dapat menahan tawanya. Terlihat jelas jika Dennis sedang mencari informasi tentang dirinya. Sebenarnya apa maksud dari semua ini, gumam Mahira dalam hati. Apa Kak Dennis begitu sangat ingin tahu? Tanya Mahira. Bukan begitu maksudku, hanya saja kalian terlihat akrab, tukas Dennis. Oh, kami hanya saling menyapa, jawab Mahira singkat. Sejenak suasana di dalam mobil menjadi hening. Tidurlah, sepertinya kita akan terlambat, ucap Dennis. Mahira hanya menjawab dengan anggukan. Waktu menunjukkan pukul 17.15. Belum juga separuh perjalanan mereka lalui, hujan lebat yang mengguyur kota, ditambah ada beberapa pohon tumbang, mengakibatkan perjalanan keduanya sedikit terhambat. Maaf Kak Dennis, boleh saya minta tolong, ucap Mahira sopan. Tentu saja, katakan, jawab Dennis dengan pandangan fokus ke depan. Sedikit ada rasa ragu, namun Mahira tetap mengatakan, di depan sana ada sebuah masjid, bisa kita berhenti sebentar, Mahira mau sholat maghrib dulu, ucap Mahira. Baiklah, let's go, ucap Dennis penuh semangat. Padatnya kendaraan yang tumpah ke jalan, membuat Dennis tidak dapat menambah laju kecepatan, terlebih hari ini merupakan Sabtu malam, sudah pasti akan banyak orang-orang yang memanfaatkannya untuk malam mingguan. Tidak butuh waktu lama mobil yang dikendarai Dennis masuk ke dalam sebuah halaman masjid besar, disusul oleh mobil Abi Hanif di belakangnya. Kami sholat dulu nak Dennis, ucap Abi Hanif seraya meninggalkan Dennis. Dennis menjawab dengan anggukan kepala dan senyuman manis di wajahnya. Cantik sekali, gumam Dennis lirih. Memandangi dari kejauhan punggung Mahira, hingga Mahira menghilang di balik tembok masjid. Beberapa saat menanti, akhirnya Abi Hanif, Umi Maya, dan juga Mahira telah selesai dengan sholat maghribnya. Perjalanan kembali dilakukan, mengingat waktu yang semakin petang. Setelah kurang lebih perjalanan 1 jam, akhirnya mobil yang dikendarai Abi Hanif dan Dennis telah tiba di kediaman Abi Hanif dan terparkir rapi di halaman rumah. Nak Dennis, sudah malam sebaiknya menginap saja, ucap Abi Hanif. Besok kan juga Nak Dennis harus menyerahkan semua barang-barang ini ke panti, daripada harus bolak-balik, tukas Abi Hanif. Dennis merasa sedikit ragu, dan mulai menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, apa tidak merepotkan Pak Hanif dan keluarga, ucap Dennis tampak sungkan. Tentu saja tidak, lagi pula berkendara di malam hari sangat berbahaya, ucap Abi Hanif lagi. Baiklah jika memang begitu, terima kasih sebelumnya Pak, ucap Dennis. Mereka segera masuk ke dalam rumah, gemuruh petir yang semakin menggelegar di udara. Hujan yang turun dengan derasnya. Biminah yang telah diperintah oleh Abi Hanif untuk menyiapkan kamar tamu dan beberapa pakaian yang akan dikenakan Dennis, segera berlalu untuk menyiapkan semuanya. Sementara itu Dennis menunggu di ruang tamu ditemani dengan secangkir kopi hitam yang dibuat oleh Umi Maya. Nak Dennis, mari makan malam dulu, semuanya sudah siap, ucap Umi Maya sebelumnya, di tengah lamunan Dennis. Dennis merasa sedikit terkejut dengan kedatangan Umi Maya yang tiba-tiba, baik Bu Maya, ucap Dennis sopan. Keduanya berjalan beriringan, dengan Dennis mengekor langkah kaki Umi Maya di belakang, terlihat di sana Mahira yang tengah sibuk menatap piring dan juga minuman untuk seluruh keluarga. Dalam hal menyambut tamu keluarga Abi Hanif termasuk salah satu orang yang akan memuliakan tamunya ketika berkunjung ke rumahnya. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hari, Bukhari. Setelah menyelesaikan makan malam Abi Hanif dan Umi Maya beranjak untuk beristirahat di kamar, setelah perjalanan panjang hari ini yang cukup menguras tenaga. Menyisakan Mahira, Dennis dan juga Biminah yang tengah membereskan dapur dan sisa makanan. Mahira yang juga merasa lelah seharian, segera berpamitan pada Dennis untuk beristirahat di dalam kamar. Mahira, panggil Dennis sebelum Mahira beranjak dari duduknya. Iya, jawab Mahira singkat. Boleh aku bertanya, ucap Dennis.
Mahira tampak mengerutkan dahi. Silahkan, jawab Mahira dengan menundukkan pandangan. Kalau boleh tahu, bagaimana kriteria laki-laki yang kau inginkan? Tanya Dennis dengan suara lirih. Mahira merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan yang baru saja dia dengar. Sejenak Mahira terdiam dan tampak berpikir. Maafkan aku, jika kau merasa tidak nyaman dengan pertanyaanku, tidak perlu kau jawab, sergah Dennis kemudian. Melihat perubahan dari mimik wajah Mahira yang tampak berubah. Mahira hanya menundukkan kepala, bagaimana saya bisa menentukan kriteria, jika saya sendiri pun banyak kekurangan, ucap Mahira dengan suara lirih. Dennis tampak terpaku mendengar jawaban dari Mahira. Kak Dennis, tentu sudah tahu bukan, bagaimana saya di masa lalu, bagaimana diri saya saat itu. Ucap Mahira masih dengan menundukkan wajahnya. Aku pernah menjadi awan, sebelum aku terpaksa menjadi kabut, yang lebur pada penglihatanku sendiri. Aku pun pernah menjadi teduh, sebelum aku terpaksa menjadi hujan, yang jatuh pada pipiku sendiri. Jangankan untuk menentukan kriteria seorang imam, memilih saja pun Mahira mungkin tidak memiliki hak. Tukas Mahira lagi dengan suara lirih, dengan sudut mata yang berubun. Bagaimana Mahira tidak merasa minder dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Dennis, pertanyaan yang seolah memukul mental Mahira saat ini dengan semua kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Setelah menyelesaikan ucapannya pada Dennis, Mahira memilih untuk segera berlalu. Tidak ingin terlibat dalam obrolan yang lebih jauh. Tapi kau lupa bagaimana Tuhan menciptakan pelangi setelah badai. Ucap Dennis lantang. Ucapan yang seketika menghentikan langkah Mahira. Demi Tuhan aku mencintaimu Mahira. Tukas Dennis kemudian. Mahira terkejut dengan pengakuan Dennis, seketika hanya mampu menunduk dengan pikiran yang entah bagaimana. Embun dari sudut mata yang sebelumnya sekuat tenaga Mahira tahan, seketika luruh dengan sendirinya. Aku pernah memilih pilihan yang didasarkan oleh rasa cinta, namun pada akhirnya aku juga yang harus kecewa, dan menyisakan luka yang begitu nelangsa, jawab Mahira lirih dengan suara bergetar. Jangan pernah berusaha memeluk sesuatu, yang sudah kamu perkirakan tidak akan pernah sanggup untuk kamu peluk. Seketika suasana menjadi hening di tengah gelegar petir yang menyambar. Semua orang punya masa lalu, aku pun juga memiliki masa lalu, tidak bisakah kita bersama untuk sebuah masa depan? Ucap Dennis. Terkadang keinginan hati tidak selalu harus dituruti. Ada saat di mana harus menggunakan logika agar hari tidak semakin terluka, ucap Mahira dengan sesenggukan. Aku sungguh mencintaimu Mahira, tukas Dennis. Dan asal kau tahu Mahira, mencintai bukan tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Tangisan yang semakin pecah membuat tubuh Mahira bergetar dengan hebat menahan segala rasa yang menyesakan dada. Tidak ingin merasakan sesak lebih dalam, Mahira memilih segera berlalu dari hadapan Dennis, menyisakan Dennis yang masih berdiri mematung dengan perasaan yang tidak dapat diartikan. Maafkan aku Mahira, gumam Dennis lirih, dengan memandangi kepergian Mahira yang menghilang di balik pintu. Di sebuah kamar, Mahira menumpahkan segala rasa yang menyesakan dada, bersimpuh dan memohon kepada Sang Maha Kuasa untuk menguatkan hati dan menenangkan jiwa. Sungguh hati ini sangat sakit, lara dan duka yang teramat menyesakan dada, setiap mengingat segala hilaf, gumam Mahira dengan suara lirih. Sepanjang malam, Mahira habiskan dengan bermunajat memohon petunjuk pada Sang Kuasa. Mahira tidak ingin berpikir lebih jauh yang nantinya mungkin saja akan semakin menambah duka larangannya, terlebih terdapat benteng besar yang siap membatasi antara dirinya dan Dennis, hingga untuk membayangkan saja Mahira sudah merasa takut. Asteris. Di tempat lain, namun masih dalam satu atap, Dennis yang berada di sudut kamar lain merasa resah dan gelisah. Bukan menanti sebuah jawaban, namun lebih tentang apakah tindakan yang baru saja dilakukan, merupakan sebuah kebaikan. Berpikir apakah pernyataan cinta yang baru saja dia utarakan tidak seharusnya dia ucapkan. Seketika pikirannya melayang entah kemana. Bukan tentang takut ditolak, lebih pada Dennis takut akan ucapannya yang akan menyakiti seseorang yang tengah dia kagumi saat ini. Mengingat kembali masa lalu Mahira, bukan Dennis tidak tahu dengan masa lalu Mahira, justru mungkin Dennis lah orang yang paling mengetahui bagaimana tabiat Mahira di masa lalu dibandingkan dengan Reza. Karena segala informasi yang diperoleh Reza juga merupakan hasil penyelidikan Dennis. Namun Dennis memilih untuk menutup mata perihal masalah tersebut, karena niat baiknya terhadap Mahira, bukan hanya karena alasan cinta semata. Pagi hari, Dennis dan Mahira tampak telah bersiap untuk ke panti asuhan, panti di mana menjadi tujuan keduanya untuk mendistribusikan beberapa barang yang ingin Reza bagi. Hari ini Abi Hanif dan Umi Maya tidak ada yang ikut karena mendadak ada sebuah masalah di pabrik yang mengharuskan Abi dan Umi untuk ke pabrik pagi itu juga. Dennis memilih menggunakan sebuah mobil jenis double cabin milik Abi Hanif yang digunakan untuk operasional pabrik. Lagi hari Pak Darman telah datang untuk mengantarkan mobil tersebut, yang akan digunakan untuk mengangkut semua barang yang sebelumnya dimuat dalam mobil Abi Hanif dan mobil Dennis sendiri. Setelah semua barang berada di dalam satu mobil, Dennis bergegas mengajak Mahira untuk segera berangkat ke panti asuhan. Menurut informasi, di panti akan ada acara penyambutan untuk keduanya, jadi Dennis tidak ingin terlambat untuk datang. Sepanjang perjalanan tapak keduanya hanya terdiam dengan pikiran masing-masing, entah apa yang ada dalam pikiran Dennis maupun Mahira. Mahira yang terlihat hanya bengong membuang pandangan ke sisi samping kaca mobil.
Terlihat sesekali Dennis yang mencuri pandang melalui sudut matanya. Dennis yang mengagumi Mahira dalam diam. Dennis merupakan sosok laki-laki yang bertanggung jawab, taat pada agama, dibuktikan dia yang selalu rutin melaksanakan sembahyang dan kegiatan rohani lainnya di gereja. Tidak banyak yang mengetahui sebenarnya sosok Dennis, kebanyakan orang mengenal Dennis yang merupakan tangan kanan dari CEO kenamaan Reza Abizar El-Shirazi yang begitu dipuji dan sangat ditakuti. Selama bersama Reza, Dennis pun selalu menyisihkan pendapatannya untuk kegiatan amal, selain untuk berinvestasi dan menabung demi untuk masa depan, mengingat sosok Dennis yang sudah tidak memiliki orang tua dan saudara. Beberapa aset seperti rumah, apartemen, mobil, dan tabungan telah Dennis siapkan untuk kehidupannya di masa mendatang. Dennis juga bukan seseorang yang mudah mengumbar cinta, terlihat dari selama bersama Reza, tidak sekalipun terlihat Dennis menggandeng seorang wanita. Bukan tipe pemilih, namun Dennis merasa belum menemukan sosok yang pas untuk dirinya. Berawal dari rasa kasihan, ketika dirinya menyelidiki sosok Mahira yang dulunya akan menjadi calon mantan istri dari bos besarnya, berubah menjadi rasa cinta yang terus berkembang dalam dada. Dennis sangat tahu bagaimana sang mantan pacar sebelumnya yang selalu menyiksa Mahira tatkala dia mengalami keguguran. Bahkan tega membuang Mahira yang tengah dilanda duka cita. Saat itu Dennis hanya mampu memberi laporan pada Reza tanpa berani membantu Mahira, sebelum akhirnya Reza betul-betul menemukan tambatan hatinya yaitu Maryam. Rumit sekali rasanya, batin Dennis dalam hati. Hari Minggu, Susana Puncak memang sangat ramai, bahkan Dennis pun harus lebih bersabar dalam berkendara. Bersambung.